Teman-teman Pisces, terutama Pisces Rising, Pisces Sun, dan Pisces Moon, sudah siap belum untuk menyambut tahun 2025 yang penuh dengan transformasi besar-besaran di mana kamu akan rebirth atau lahir baru untuk menjadi versi diri kamu yang baru, yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya. Oke, jangan kemana-mana dulu, karena dalam video ini aku mau kasih tahu ke kalian menurut transit astrologi yang akan banyak banget nih kejadian di tahun 2025. Mulai dari Saturn yang akan pindah posisi, Neptune, terus North Node yang akan pindah ke sign kalian ke Pisces. Dampaknya akan apa? Dampaknya gimana? Sambil aku lihat contekan aku di laptop. Oke, tapi yang pertama-tama yang paling penting, ketika 2025 itu datang, ketika tahun 2025 itu menyambut kita semua, percaya deh sama aku, seperti aku bilang di awal, hidup kalian tuh gak mungkin sama lagi. 2025 is gonna be changing your life 180 degree. Hidup kamu akan berubah 180 derajat. Banyak hal-hal yang mungkin udah gak bisa kamu paksakan lagi atau gak bisa kamu pertahankan lagi, memang perlu kamu lepaskan. Bukan karena Tuhan jahat, bukan karena semesta jahat mau bikin kamu menderita, tapi dalam proses yang akan kamu jalani di sepanjang tahun 2025, kamu malah akhirnya akan sadar kalau misalnya apapun yang betul-betul selaras, apapun yang betul-betul sepadan, itu akan menemukan kamu dalam cara yang ajaib. Dalam cara yang ajaib. Oke, kita mulai dari highlight utama dari transit 2025 yang akan terjadi dalam hidup kamu, yaitu ketika North Node dan South Node pindah posisi. Ketika North Node pindah posisi ke Pisces dan South Node pindah posisi ke Virgo, actually it's your time to shine. Ini adalah waktu untuk kamu mulai bersinar. Karena 2025 ketika transit North Node pindah ke Pisces dan South Node pindah ke Virgo, ini akan membawa fokus pada jati diri kamu. Kamu mungkin akan merasa jadi jauh lebih percaya diri di sepanjang tahun 2025, dan akhirnya kamu mungkin memberanikan diri untuk menggali dan mencari tahu lebih dalam lagi tentang apa tujuan hidup kamu, apa makna hidup kamu, how to be the main character in your own life. Kalau misalnya kemarin kalian tuh suka agak gak enakan sama orang lain, kamu suka terjebak dalam pola people pleasing, atau kamu terjebak dalam pola hubungan yang beracun, kamu di tahun 2025 tuh akan lebih berani untuk memilih lingkungan dan hubungan yang memang sehat buat kamu, baik buat kamu, supportive buat kamu, tulus buat kamu, dan orang-orang yang memang they're meant to stay for the highest good gitu lah. Mereka memang takdirkan buat bertahan, bukan karena kamu mau memaksakan mereka harus bertahan, tapi memang karena Tuhan yang semesta tahu mereka tuh punya peran buat masa depan kamu yang jauh lebih baik lagi. Tapi dengan South Node yang pindah ke Virgo, pindah ke 7 house kamu, aku rasa kamu akhirnya akan belajar tentang pentingnya melepaskan diri dari sikap atau sifat atau habit kodependensi atau ketergantungan atau terlalu mengandalkan orang lain. Kamu akan lebih belajar untuk memprioritaskan, ya seperti yang tadi, mana orang-orang yang supportive, mana orang-orang yang tulus, dan mana orang-orang yang memang mereka punya niat atau intention yang baik buat kamu. Kamu perlu belajar untuk menyeimbangkan hubungan kamu dengan orang lain dan juga hubungan kamu dengan dirimu sendiri. Karena di sepanjang tahun 2025, kalian akan sadar kalau misalnya orang-orang yang memang mau melihat kamu tumbuh, orang-orang yang mau melihat kamu berkembang, itu mereka akan mendukung kamu kok, akan mendukung pertumbuhan kamu. Mungkin kamu akan melihat mana orang-orang yang loyal dan mana yang tidak, mana orang-orang yang mungkin cuma pengen manfaatin kamu dan mana yang tidak. Karena 2025 is gonna be the time where you have to reclaim your identity. 2025 itu akan jadi tahun dimana kamu perlu mulai harus merebut kembali identitas kamu yang sejati. Siapa diri kamu yang sejati? Apa misi jiwa kamu? Apa alasan kalian berinkarnasi? Mungkin ketika Saturnus dan Neptune itu akan pindah ke second house kalian, ke Aries, ada pelajaran-pelajaran, atau aku bisa bilang lessons ya, ada karmic lessons. Karmic gak harus selalu negatif, tapi mungkin kalian akan belajar banyak tentang lebih bijaksana mengelola keuangan, lebih bijaksana mengelola investasi. Mungkin kamu akan diminta semesta untuk lebih bertanggung jawab tentang karir kamu, bertanggung jawab tentang keuangan kamu, bertanggung jawab untuk membangun fondasi finansial yang lebih kuat lagi. Seperti bilang tadi, entah mungkin melalui pekerjaan, investasi, atau proyek-proyek jangka panjang. Mungkin kalau kalian selama ini ada yang boros atau impulsif untuk hal-hal yang sebetulnya nggak penting-penting banget. 2025 tuh akan mengajarkan kamu kalau misalnya, kamu harus lebih berhati-hati, kamu harus lebih bijaksana dalam mengelola uang atau aset yang kamu miliki.
Tapi ketika Neptune juga pindah ke Aries dan pindah ke second house kalian, mungkin banyak yang akhirnya akan tertarik untuk mencoba bidang kerja baru, mencoba pekerjaan baru, mencoba bidang karir baru, buka bisnis, atau bahkan kolaborasi sama orang, atau bahkan kamu tertarik buat minta promosi, minta naik gaji, minta naik jabatan, atau mencari tahu tentang sumber income atau sumber penghasilan baru dalam cara apapun. Tapi hati-hati, jangan sampai kamu terjebak dengan obsesi, kamu pengen segala hal secara instan, yang ujungnya malah kamu banyak yang ujungnya kamu sadar atau nggak sadar banyak buat keputusan-keputusan finansial yang sifatnya impulsif. Atau malah kamu yang sadar atau nggak sadar terlalu idealis. Karena dengan kombinasi Saturn dan Neptune yang transit ke second house kalian ini akan membawa kamu ke titik dimana kamu harus belajar menyeimbangkan antara mimpi besar, mimpi harapan kamu dengan strategi yang praktis, strategi dan langkah-langkah yang realistis, supaya mimpi-mimpi kamu tuh benar-benar bisa kamu wujudkan, bukan cuma jadi angan-angan belaka aja, bukan cuma kamu ngayal terus-terusan aja. Karena kalau kamu akhirnya di tahun 2025 bisa belajar untuk mengkombinasikan ya harapan kamu, mimpi kamu, rencana jangka panjang kamu dengan langkah-langkah yang strategis, dengan langkah-langkah yang realistis, terus juga didukung dengan orang-orang yang memang seperti aku bilang tadi, orang-orang yang tulus dukung kamu no matter what. Kalian akan tiba detik dimana, oh aku pede dalam memperjuangkan mimpiku, aku pede dalam memperjuangkan harapanku, aku nggak perlu takut. Dan ketika Uranus transit ke Gemini, mengikuti Jupiter yang selama 6 bulan pertama 2025 itu akan sudah lebih dulu transit di Gemini, di Gemini, itu akan berdampak ke 4th house kamu. Mungkin banyak antara kalian yang pengen pindah tempat tinggal, pindah ke lingkungan baru, atau beli rumah, atau mencoba untuk mendekorasi ulang rumah kamu, atau bahkan memperbaiki hubungan kamu dengan keluarga, memperbaiki hubungan kamu dengan mother figure, sosok mama, sosok ibu, atau mungkin kamu jadi tertarik buat memperbaiki gaya hidup atau lingkungan kehidupan kamu, entah tertarik buat tinggal lebih dekat dengan alam, atau lebih mencoba gaya hidup minimalis, atau kamu tertarik buat, kalau antara kalian ada yang punya trauma dengan mama ya, mother figure, atau kamu punya trauma dengan keluarga, tahun 2025 itu akan jadi tahun atau momentum dimana kamu akhirnya dikasih kesempatan buat berdamai dengan luka dan trauma itu, dan kamu juga mendefinisikan ulang apa makna rumah buat kamu, what does home mean to you, and what does family mean to you, apa makna rumah, apa makna keluarga buat kamu. Dan yang terakhir, seperti aku bilang tadi, ketika Jupiter mau pindah posisi ini pertengahan Juni 2025, pindah dari Gemini ke Cancer, itu akan berdampak ke 5th house kamu, dan 5th house itu adalah area dalam astrologi yang ada kaitan dengan kreativitas, romance, children, inner child. Sangat mungkin kalau kalian single di kuartal kedua, mulai dari Juni, Juli, dan sampai Desember 2025, kalian yang single bisa ketemu pasangan atau orang yang mungkin itu adalah jodoh kamu, atau orang yang akhirnya bisa bikin kamu berani buka hati lagi. Dan kamu juga bisa tertarik buat menyembuhkan luka lama, trauma masa lalu kamu, atau luka dan trauma tentang kreativitas, luka dan trauma dengan inner child kamu sendiri. Bahkan kalau misalnya kalian ada yang punya anak, sangat besar potensinya di 2025 kamu perlu lebih memfokuskan waktu, membagi waktu buat anak dan keluarga kamu, atau bahkan kamu perlu meluangkan waktu untuk nyembuhin luka atau trauma inner child yang mungkin kamu miliki. Sedangkan bagi teman-teman yang udah punya pasangan ya, sangat mungkin di tahun 2025 hubungan kamu dengan pasangan kamu itu jadi lebih berbuah, jadi lebih berbunga, jadi lebih manis. Karena tahun 2025 itu adalah tahun dimana semesta mau kamu untuk bisa belajar lebih jujur ke dirimu sendiri, dan memilih, menyortir mana hubungan-hubungan yang sehat buat kamu dan mana yang tidak. Well, sebutlah main timnya adalah bangun rasa percaya diri untuk dirimu sendiri dengan dirimu sendiri, dan prioritaskan hubungan-hubungan yang memang membangun. Itu kata kunci buat kalian di sepanjang tahun 2025. Aku rasa ini semua buat teman-teman yang punya placement Pisces, terutama Pisces Rising, Sun, dan Moon. Semoga video ini bermanfaat, tapi jangan lupa ini general reading. Sampai kita ketemu lagi lain kesempatan. Bye-bye. God bless. I love you guys so much.